BAP ini, keterangan yang saksi tuangkan dalam BAP ini, apakah saksi ada diarahkan atau diintervensi oleh pihak manapun? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saudara saksi ya. Sesuai dengan pertanyaan yang mulia tadi, saksi itu sekarang ibu rumah tangga, tapi sebelumnya pernah menjabat anggota DPR RI periode 2019-2024. Itu saksi terpilih dari dapil mana? Saya terpilih dari Sumatera Selatan 1. Jadi dapil Sumsel 1 ya. Saksi masih ingat di dapil Sumsel 1 itu wilayahnya meliputi daerah apa aja pada waktu itu? 4 kabupaten, 2 kota. Ya. Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Musirawas Utara ya. Baik. Nah, selain sebagai anggota DPR RI ya di 2019-2024, apakah saksi juga menjabat di kepengurusan DPD di Provinsi Sumatera Selatan? Pada awalnya saya menjabat Banteng Muda Indonesia. Dan selanjutnya mendapatkan penugasan untuk menjadi Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga. Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Selatan. Baik, nanti saya perdalam lagi terkait dengan proses pencalekan saksi ya. Saksi tadi kan mengatakan kenal dengan terdakwa ya, Pak Asto ya. Sebagai apa saksi kenal? Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekjen partai ya. Sejak kapan saksi mulai mengenal terdakwa? Sebagai kader pasti tahu sekjennya. Ya, sejak kapan? Sejak saksi bergabung di PDIP berarti? Iya. Tahun berapa? Saya pertama kali ber-KTA itu di tahun 2017. Ya, di tahun 2017 ya. Baik. Nah, sebagai sekjen ya, tentu kan terdakwa ini sangat sibuk ya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang harus di-handle dan diselesaikan oleh beliau ya. Apakah saksi mengetahui orang-orang terdekat atau kepercayaan terdakwa yang selalu membantu terdakwa untuk menyelesaikan tugas-tugas kepartaian tersebut? Kalau di awal saya tidak tahu. Di awal periodisasi saya tidak tahu karena kan saya di Sumatera Selatan. Ya. Tapi begitu saya dilantik, baru saya mengetahui siapa. Siapa aja yang saksi ketahui? Sorry, saya tidak paham pertanyaannya, Pak. Maksudnya? Baik, saya langsung ya. Apakah saksi kenal dengan seorang yang bernama dengan Doni Tri Istiqomah? Ya. Doni siapa? Yang saya pahami, yang saya ketahui, Doni itu yang pernah berhadapan dengan saya pada saat terjadinya pemanggilan di 2019. Pemanggilan terkait apa? Terkait pencalekan. Oh, saksi dipanggil menghadap siapa? Doni Tri Istiqomah dan Arief Wibowo. Oh, seperti itu. Ya. Itu di kantor DPP. Ya. Oke, nanti saya perdalam lagi ya. Nah, apakah benar Doni Tri Istiqomah ini? Kemarin kita sudah minta keterangannya. Dia itu tim hukum PDIP. Secara teknisnya sebagai apa saya tidak memahami, ya. Tapi berdasarkan verbal yang disampaikan oleh Doni Tri Istiqomah sendiri bahwa dia adalah bagian dari partai dan kemudian ditugaskan, ya berdasarkan lisan yang saya dengar sendiri. Dari beliau itu ya? Ya. Baik. Nah, apakah Doni ini juga termasuk orang dekat atau kepercayaan dari terdakwa? Parameter dekat. Gitu. Ya, saya konfirmasi karena saksi menyerangkan ini di BAP. Nah, pemahaman saksi terkait dengan BAP nomor 5B, saksi menjelaskan Doni Tri Istiqomah ini merupakan tim hukum PDIP dan juga sebagai orang kepercayaan Hasto Kristianto. Iya. Nah, jadi pemahaman saksi ini bagaimana terkait? Karena itu berulang kali disampaikan oleh Saiful dan Doni Tri Istiqomah sendiri kepada saya. Apa yang disampaikan mereka? Ya bahwa mereka ditugaskan oleh Pak Sekjen dan mereka mendapatkan penugasan untuk menyelesaikan permasalahan pada saat itu. Permasalahan di mana? Sumsel 1. Di dapil Sumsel 1 ya? Di daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Baik. Nanti saya tanyakan masalah di dapil Sumsel 1 ya.
Nah, kemudian tadi kan saksi menyebut ada yang bernama Saiful Bahri. Betul. Nah, Saiful Bahri ini siapa lagi? Saya hanya satu kali bertemu dengan Saiful Bahri, itu pun di Singapura, Singapura ya. atas pesan di WhatsApp oleh Donitri Istiqomah, bahwa karena pada saat itu Doni meminta saya bertemu, tapi posisi saya sedang di Singapura dan katanya mendesak, maka saya diarahkan akan bertemu Saiful Bahri di Singapura. Saiful Bahri ini kader PDIP juga? Saya nggak tahu, Tidak tapi menurut penuturan beliau adalah orang partai, orang dekat Pak Sekjen, bahkan sempat ya banyak hal dia ceritakan lah. Saksi ya? Iya. Oke. Baik. Saksi ya, saya kembali ke proses saksi mulai bergabung di partai itu sejak tahun 2017 seperti itu ya. Pada saat itu saksi bergabung apakah langsung diusulkan menjadi caleg atau menjadi kepala daerah yang lain? Pada awalnya saya mencalonkan diri menjadi wakil wali kota, calon wakil wali kota untuk kota Lubuk Linggau. Pilkada tahun berapa itu? Pilkada tahun 2018. 2018. Ya. Kemudian alhamdulillah kalah. Pada saat saya sedang mau kembali ke Jakarta, saya dihubungi oleh rekan-rekan di Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Selatan untuk mencalonkan diri. Saya bilang pada saat itu, aduh saya capek, kalau bisa nanti aja lah, saya bilang gitu. Terus dibilang nggak apa-apa lah Ki, coba dulu. Ya. Itu siapa yang menyampaikan kepada saksi? Hampir semua ya. Semua kader partai yang di DPP ya? DPD ya. Nah kemudian akhirnya saksi menjadi caleg di? Ya, saya akhirnya masuk daftar caleg sementara dan kemudian menjadi caleg tetap tahun 2019 daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Baik, saksi ya. Nah, mengenai proses penempatan saksi di Dapil Sumsel 1 ya, ini kami perlu tanyakan juga. Ini yang menentukan saksi di Dapil Sumsel 1 dan kemudian nomor urut saksi di partai itu, di daftar DCT itu siapa yang menentukan? Dan bagaimana prosesnya? Yang saya pahami bahwa itu berdasarkan usulan DPD, mendorong nama-nama calon, maksudnya diusulkan ke Dewan Pusat. Ya. Kemudian akan dirumuskan kembali di Dewan Pimpinan Pusat. Ya. Dan yang pasti pada saat masuk ke Dewan Pimpinan Pusat, ya struktur DPP yang pasti punya kewenangan untuk menentukan titik di mana seorang berhak mencalonkan diri dan juga nomor urut begitu. Oh, jadi penentuan dapil dan nomor urut itu ditentukan oleh DPP. Iya, tapi melalui usulan ya. Ya. Pada waktu itu saksi diusulkan nomor berapa? Dari awal saya nomor 3. Nomor 3 ya. Ya. Saksi masih ingat di Dapil Sumsel 1 itu siapa saja caleg tetap yang berasal dari PDIP pada waktu itu? Nomor 1 almarhum Nazarudin Kemas, ya. Nomor 2 Darmadi Jupri, ya. Nomor 3 saya sendiri Rizky Aprilia, nomor 4 Dodi Siahaan, nomor 5 Diah, nomor 4 Diah. Oh terbalik ya, mohon maaf mungkin saya hilang ya. Dia nomor 4, kemudian nomor 5 Dodi Siahaan, kemudian nomor Iwan Tongari, Harun Masiku, nomor 6. Iya, nomor 6 Harun Masiku, kemudian Iwan Tongari, dan ada satu perempuan saya nggak hafal. Nomor 7 itu Ibu Sri Suharti. Ya, Ibu Sri. Ini berdasarkan dokumen KPU. Iya, berdasarkan KPU. Kemudian nomor 8-nya Irwan Tongari. Iwan Tongari. Nah, saya sedikit agak memperdalam ke nomor urut ya, sebelum ke substansi ya. Nah, apakah saksi bisa menjelaskan, apakah ada kriteria tertentu ya,
seseorang caleg itu bisa mendapatkan nomor urut 1, 2, dan 3 dan seterusnya? Yang saya pahami sih enggak, tapi yang pasti representasi perempuan harus terwakili di dapil tersebut dengan pembagian kursi yang ada. Jadi misalkan 1 sampai 8 ya minimal ada 2 atau 3 perempuan yang di situ. Ya, di dapil Sumsel 1 ini kan ada 3 perwakilan dari perempuan. Yang saya tanyakan itu kriteria caleg itu bisa mendapat urutan nomor 1 itu ada nggak gitu? Saya nggak tahu. Mau tahu itu aja. Saya nggak tahu. Nggak tahu Karena itu hasilnya. kan saya sudah bilang kewenangannya Dewan Pimpinan Partai. Seperti itu Iya. ya. Oke. Baik, saksi ya. Nah, pada saat sebelum proses pelaksanaan pemilu ya, saksi masih ingat pemilu tanggal berapa? 17 atau 18 April gitu. Iya, 17 April 2019 ya. Ya. Pada saat sebelum tanggal 17 April 2019 dilaksanakan pelaksanaan pemilu ya. Apakah saksi mengetahui ada salah satu caleg yang sudah di daftar calon tetap tadi dari dapil Sumsel 1 yang meninggal dunia? Iya, saya mengetahuinya dari berita Ya. karena saya ingat banget itu beritanya tuh kayak link gitu dikirim, tapi yang pasti saya waktu dikasih tahu sama staf saya. Siapa namanya? Staf saya Juanda waktu Juanda, itu ya. memberitahu handphone di mana kok nggak dibaca, gitulah kurang lebih. Emang ada apa? Buka dulu, dan begitu saya tahu saya kaget, langsung saya koordinasi, dan kalau saya tidak salah ingat malamnya saya ke rumah, malam atau sore saya ke rumah duka. Ya. Di BSD ya. Ya, BSD. BSD ya. Caleg nomor berapa yang meninggal saksi? Nomor 1, Nomor 1 ya, Pak almarhum ya. Pak almarhum Nazarudin. Nazarudin Kemas ya. Baik. Nah, saksi ya, kemudian dilaksanakan proses pemilu ya. Betul. Tanggal 17 April 2019. Apakah pada saat itu hasilnya apa yang saksi terkait dengan pemilu di tanggal 17 April 2019 itu? Jujur 17 April sendiri saya tidur, Mas. Saya tidak Ya. pantau apapun itu. Saya cuma pengen istirahat pada saat itu karena capek, tenaga saya terkuras gitu. Jadi sudah pasrah lah untuk hasil ya. ya, karena saya Sudah pasrah ya. ya sudah, apapun yang terjadi saya yakin pada saat itu adalah yang terbaik. Toh saya ingat juga awalnya seperti apa. Saya juga bilang capek, ya udah saya tidur aja gitu. Baik. Jadi kan setelah pemilu dilaksanakan, KPU kan melaksanakan rapat pleno ya. Rapat pleno untuk melakukan rincian rekapitulasi perolehan suara dari setiap partai, kan seperti itu ya. Betul. Nah, saksi masih ingat itu sekitar bulan berapa rapat plenonya? Saya lupa. Lupa ya. Ini sudah ada di BAP saksi nomor di halaman 7. Itu di tanggal 13 Mei 2019. Dan kemudian berdasarkan surat dari KPU itu di tanggal 21 Mei 2019. Ya, saya sebenarnya punya catatan, Punya tapi catatan, saya ya? lupa. Saya Ya, makanya mencatat. saya konfirmasi aja. Ya, Ini sesuai betul. dengan barang bukti dokumen dan keterangan Ya, saksi. betul. Nah, jadi berdasarkan keputusan KPU ya, di sini BB-nya itu nomor 987 tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019. Di situ menyebutkan perolehan suara di dapil Sumsel 1 seperti itu. Nah, saksi masih ingat berapa jumlah suara saksi dan caleg-caleg yang lain pada waktu itu? Saya pertama kali mengetahui jumlah suara itu melalui media cetak di Sumatera Selatan. Ya, Dirilis, yang saya lihat sumbernya KPU. ya. Yang menginformasikan adalah almarhum kakek saya waktu itu. Beliau membawa koran, ketemu saya, dan posisi saya berbangun tidur. Dia hanya nyampaikan kok bisa menang, Oh gitu. gitu. Kaget juga ya? Ya pasti, karena saya udah tidur gitu kali ya, gitu. Jadi saya bilang menang apa? Pas saya lihat jumlahnya, saya kaget, jumlah itu 44.402 di media cetak tersebut. Ya. Kalau di situ dituangkan juga perolehan suara caleg-caleg yang lain ya? Partai lain saja. Dari caleg yang kan di enggak, dia hanya rilis headline dari sekian partai waktu itu. Ya.
Nah, mengenai suara dari caleg-caleg lain, saksi tahu? Saya kebetulan memiliki tim untuk merekap. Ya. Saya punya tim di setiap kabupaten kota untuk merekap. Merekapitulasi dari DB dan C1. Ya. Nah, siapa suara terbanyak kedua yang saksi ketahui? Berdasarkan suara terbanyak kedua almarhum Nazarudin. Jumlahnya masih ingat? Yang sempat saya ingat itu karena pada awal itu ada fluktuasi angka, yang saya ingat tuh 36 ribuan. 31 atau 36 lah, saya Di lupa. BAP saksi ini 31, 31, Ya, 35.